Lepaskan aku. Ah, ya Chen, sudah lama tidak bertemu orang ini. Wah, ini bisa ditangkap ya. Tapi kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Halo, aku bernama King Chi. Mulai hari ini, aku akan menjadi pengawal pribadimu. Datang sini, jangan datang. Jangan datang, jangan datang, jangan. Kamu dipecat. Cuacanya sangat baik. Jangan baca buku lagi. Ayo keluar bermain denganku. Tapi tidak bisa. Ujian akan segera datang. Aduh. Ayah. Kamu dipecat. Hahaha. Saya bilang ya. Kamu ini terlalu tidak menghormati kami yang cacat. Jangan sentuh aku. Jangan gerakan aku. Jangan gerakan aku. Aku akan bilang pada nenekku. Kau sudah selesai. Jangan sentuh lagi. Hei, 3 bulan yang lalu. Kamu mengalami cedera tulang belakang karena kecelakaan mobil, yang menyebabkan kedua kakimu lumpuh. Nenekmu percaya bahwa kecelakaan itu bukanlah kecelakaan biasa, melainkan ada seseorang yang ingin membunuhmu. Makanya sampai mengeluarkan biaya besar untuk menyewa pengawal. Semua malah kamu yang, aku tidak mau ngomong lagi, tidak mau ngomong lagi. Sekarang aku cuma ingin ke ruang tamu untuk melepas penat. Boleh nggak? Baiklah, ayo pergi. Trikmu tidak berguna padaku. Nenekmu sudah membuat kesepakatan denganku, memintaku menjadi pengawal. Tidak peduli apa yang kulakukan, dia tidak akan ikut campur dengan urusanku. Kamu juga harus dengar aku. Hei, nenek, mau minum air? Ketua Dewan. Masih mau mengatur aku? Hei hei hei. Kalau kamu punya waktu, mending pacaran saja. Kamu malah buang-buang waktu. Di orang cacat sepertiku. Sungguh membuang masa muda yang berharga. Hematlah. Meskipun ini kencan, aku tetap ingin membawamu. Tidak ada aku tidak pergi. Itu kamu? Ya, hei hei. Hei. Hei 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 hei. Hei 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 hei. Hei hei hei. Hei 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 hei. Hei hei hei. Hei 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 hei. Eh 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 Hei hei. Hei 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 hei. Hei kakak. Aduh. Lepaskan aku tidak mau pulang. Beruang besar, harimau gemuk, beruang besar, harimau gemuk. Tangkap dia, tangkap dia. Aku suruh kamu tangkap dia. Daxiong Panghu. Aku tidak mau kembali. Daxiong Panghu. Beruang besar dan harimau gemuk. Beruang besar, tolong bantu aku. Kalian tuli ya. Kenapa aku memelihara kalian? Kalian berdua. Sudah 3 bulan lebih dari 3 bulan. Bahkan narapidana pun akan keluar untuk jalan-jalan. Beach.
Bukankah kamu bermain dengan cukup baik? Siapa orang baik yang mau main ini? Aku bilang ya. Kalau kamu tidak mengizinkanku keluar, aku akan melompat dari sini. Apa bisa memanjat ke atas? Kalau begitu, biar saya bantu kamu. Hei hei. Tolong bantu saya. Tuan Lu. Untuk menghindari ketidaknyamanan di masa depan, saya memiliki beberapa pedoman yang perlu saya jelaskan kepada Anda. Pertama, saya tidak mengizinkan majikan saya untuk tidak patuh. Kedua, saya tidak mengizinkan majikan saya goda saya dalam bentuk apapun. Ayo 1, 2, 3, pergi. Kalian sedang melakukan apa? Shen Xinyi, kamu sakit ya? Seorang pelayan berani naik ke tempat tidurmu. Tidak beradab, pantas dihukum. Kamu nunggu siapa sih? Kamu. Jangan bicara. Mulutmu bau. Siapa yang mulutnya bau? Kamu bercanda, kan? 3 dunia 4 musim. Bernapas dengan bebas. Pikirkan baik-baik dalam beberapa hari. Lalu lakukan saja. Lepaskan aku. Haha, kakak Yan Chen. Seorang pelayan. Kamu berani menggangguku. Kamu yang mulai memukul dia, kan? Aku adalah tunanganmu. Kamu seharusnya membantuku, kan? Kita berdua adalah saudara perempuan. Apa tunangan? Tunangan pria. Kakak Ye Chen. Saya sudah memesan sebuah restoran. Ayo kita keluar dan berbicara. Aku boleh keluar. Nenek sudah setuju dengan kita. Kamu tidak akan melarang kami berdua berkencan, kan? Hei. Aturan ketiga. Saya tidak akan mencampuri kehidupan pribadi orang tua. Dadah. Hei, berhenti. Kamu yang namanya Lu Ye Chen, kan? Dengar-dengar kamu cukup kaya ya. Saya lagi butuh uang nih. Pinjam sedikit uangnya. Nggak mau? Nggak mau. Kamu juga lumayan tampan. Kamu masih berani tidak meminjamkan. Kalau kamu tidak meminjamkan, hei. Lepaskan aku, saudara. Hei. Berhenti. Ahaha, wow. Aku sudah membantumu. Bagaimana kamu mau membalas budi? Aku kan tidak minta tolong. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kamu ini kenapa sih? Berani kau rusak urusanku. Kau percaya atau tidak aku akan menangis. Brengsek, berani kau pukul. Kau tahu tidak siapa kakakku. Aku tidak peduli siapa kakakmu. Kembali dan katakan padanya. Namaku Yu Baoer. Kamu adalah orang yang keluar dari panti asuhan. Yu Bao tidak terima, suruh dia datang mencariku. Ada apa dengan panti asuhan? Dia bekerja di panti asuhan. Bukan. Kamu tahu apa? Gadis ini sejak kecil hidup di jalanan. Kakaknya pun pernah dia pukul. Lu Ye Chen, hari ini kamu beruntung. Ayo, cepat. Kamu sudah dapat masalah nih. Menurut peraturan sekolah, berantem itu pasti kena catatan pelanggaran. Tidak ada yang melihat kok. Aduh, celaka nih. Aku masih harus ujian masuk kuliah.
Uh, kamu lagi ngapain? Sistem pengawasan ilegal. Oke, tidak ada yang melihat. Keren banget. Lepaskan aku, jangan biarkan aku memegangmu. Aduh, aku keseleo. Lepaskan aku, kakiku keseleo. Lepaskan aku, lepaskan. Kesempatan bagus seperti ini aku tidak akan lari. Tidak ada yang menunggu kamu. Beri jalan. Beri jalan. Tidak menyangka anak sulung dari grup Singhai. Sangat tidak berguna. Coba panggil kakek 2 kali. Kalau sudah senang, kami akan melepaskanmu. Oh, benar. Harus berlutut dan bilang HM. Kamu sudah agak berlebihan. Ya, kalau begitu, jangan salahkan kami kalau tidak sopan. Tunggu sebentar. Aku suka menyerang dari belakang. Hahaha. Dadah ya. Dadah kamu. Sial. Daya habis, silakan isi ulang baterai. HMPH. Duduk di kursi roda masih berani pacaran. Aku nih. Lain kali kalau tidak mau nurut, tamparan ini akan mendarat di wajahmu. Kenapa kamu melakukan ini lagi? Mau berantem denganku? Kamu cari mati ya? Masih mau janjian? Hei, mau apa? Hei, jangan kira kamu menyelamatkanku, lalu bisa seenaknya padaku. Barusan aku belum cukup memberi pelajaran. Kamu yang tidak belajar dari pengalaman. Kita jaga jarak aman sedikit. Bagaimana kalau saya bantu kamu? Ayo, tundukkan kepala. Jangan terlalu berlebihan ya. Bukan, kamu yang tidak menundukkan kepala. Aku akan memberitahumu seperti ini. Ayo mendekat sedikit. Aku mau bilang padamu. Mengoleskan salep itu satu hal. Tapi itu tidak berarti aku peduli padamu. Kamu harus pergi, tetap harus pergi. Jangan. Ye Chen, kamu terluka di mana? Aku tidak apa-apa, cuma luka luar saja. Apa tidak bilang kalau terluka? Luka di mana? Aku akan beri obat. Kamu ini bagaimana sih? Kami dari grup Lu yang mempekerjakanmu. Bukan untuk kamu jadi pelindung sendiri. Siapa yang mengizinkanmu membawanya keluar? Shen Xinyi tidak meminta persetujuan Anda. Kenapa masalahmu harus melibatkan orang lain? Apa itu penjaga keamanan kelas atas? Saya lihat itu hanya barang palsu. Aduh, nenek saat itu memang dalam bahaya. Tapi untung dia muncul tepat waktu. 2 pria besar itu memegang tongkat baseball dan berdiri di depan nenek. Persiapan konferensi pers sudah selesai. Pembicara utama harus ditentukan. Ye Chen, awalnya kamu yang dijadwalkan jadi pembicara utama. Tapi kamu sekarang terus saja bermasalah.
Kalau begitu, kamu tidak usah pergi kali ini. Suruh Chen Ming saja. Tidak bisa. Produk ini adalah hasil risetku. Chen Ming tidak mengerti. Aku yang pergi saja. Kamu pergi. Pergi bagaimana? Naik kursi roda. Tidak takut diejek orang. Nenek Xiaoming. Biarkan dia mewakili grup kita. Bukankah itu mempermalukan keluarga Lu kita? Sekarang siapa yang belum tahu bahwa dia adalah orang yang tidak berguna, seorang lumpuh. Keluarga Lu, bagaimana bisa membesarkanmu yang tidak berperasaan seperti ini? Kakakmu cuma kesulitan berjalan. Kamu malah mengutuknya sebagai orang yang tidak berguna. Kalau Ye Chen memang ingin pergi, lakukan sesuai rencana awal. Siapa berani meragukanmu satu kata pun? Maka keluarlah dari keluarga Lu. Cepat pergi. Kamu ngapain sih? Kenapa dia kembali? Sudahlah. Dengarkan aku baik-baik. Besok adalah hari peluncuran. Aku tidak mau ada masalah apapun. Nona Kingzi, Ketua Dewan mencari Anda. Baik, saya mengerti. Saya segera kembali. Tuan Lu, saya akan membawa Anda ke belakang panggung untuk bersiap-siap. Hei hei. Ruangan ini sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Biasanya tidak ada yang datang ke sini. Kamu tinggal di sini saja menunggu kematian dengan tenang. Ketua Dewan. Kamu tidak melindungi Ye Chen. Kenapa lari ke sini? Kakak Lan Lan hilang. Apa? Semua orang, cari dia untukku. Kalau tidak menemukan Ye Chen, jangan kembali. Hei, nenek. Bagaimana dengan konferensi persnya? Apa urusannya dengan konferensi pers sekarang? Terserah kamu. Urusannya sudah selesai. Meski ada yang mencarinya. Konferensi pers juga sudah lama selesai. Bukankah begitu? Apakah kamu meremehkan saya yang adalah anak haram? Kalau begitu, saya akan mengambil segala yang dimiliki oleh cucu kesayanganmu. Hadirin sekalian, selamat datang di konferensi peluncuran produk baru Grup Xinghai di lokasi. Selanjutnya, kami persilakan pembicara utama kami naik ke panggung. Halo semua, saya Lu Chengming. Adalah bagian dari Grup Xinghai hari ini. Pembicara utama di acara peluncuran produk baru. Salah, pembicara utama hari ini seharusnya adalah Bapak Lu Ye Chen. Podium pembicara ini sangat tinggi. Dia yang duduk di kursi roda mungkin tidak bisa melihat. Ya, siapa bilang konferensi pers harus selalu melihat ke podium utama? Siapa bilang konferensi pers harus selalu ditonton dengan tepuk tangan? Chen Ming apakah kamu pernah ditabrak kursi roda saat kecil? Ya, anak perempuan yang begitu baik, banyak sekali. Saya rasa kamu itu bodoh. Kamu apa sih? Turun dari sini. Saudaraku yang baik. Ada beberapa hal. Jika bukan karena aku memberi, kamu tidak bisa diambil paksa.
Lu Yechen. Lu Yechen. Kenapa kamu baru datang? Lu Yechen. Saya sudah memutuskan. Menerima apa? Menerima kamu jadi bodyguard saya. Kakimu sudah sembuh, tapi otakmu sepertinya ada masalah. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Jangan pergi. Kaki saya sudah sembuh, tapi ada yang ingin mencelakai saya. Kamu licik seperti monyet. Semua orang ingin menyakitimu. Kalau mereka pakai cara kasar bagaimana? Bayangkan saja seperti di taman. Aku mana bisa lari? Kalau bukan karena kemunculanmu tepat waktu, baru aku bisa menyelamatkan nyawaku yang hampir hilang. Kalau aku harus tinggal juga tidak masalah. Kamu harus memberitahuku. Apakah masih ada yang tidak aku ketahui? Pikiranku agak lambat. Aku sudah bilang. Aku bilang pikiranku tidak bekerja dengan baik. Bukankah tadi kamu bilang otakmu nggak berfungsi? Maksudku, ada sebagian ingatan di otakku yang hilang. Lalu ada seseorang yang ingin menyakitiku. Mungkin ada hubungannya dengan ingatan itu. Aku sama sekali tidak ingat. Aku tidak pernah memeriksanya. Aku bahkan tidak tahu apa yang aku goyangkan. Kamu bilang aku harus kemana? Periksa saja. Pokoknya kamu temani aku sampai selesai. Sampai aku tahu siapa sebenarnya yang ingin menyakitiku. Kakak Yechen? Kakak Yechen, kamu. Kakak Yechen, kamu dia. Yechen, kamu bodoh seperti babi. Kamu duduk sini. Kamu setuju atau tidak? Saya. Kami sedang melakukan rehabilitasi. Nenek Jinci. Tolong letakkan saya di kursi. Aduh. Nenek, ini bukan rehabilitasi. Ini wanita ini. Menyamar sebagai pengawal. Untuk menggoda kakak Yechen. Nenek. Saya sudah menyelidiki kelompok ini secara diam-diam. Tapi tidak menemukan apa-apa. Kamu bilang, membiarkan seseorang dengan identitas yang tidak jelas. Tinggal di dekat kakak. Risikonya terlalu besar. Chen Ming. Kapan kamu mulai begitu peduli padaku? Selain menyelidiki aku, apalagi yang diselidiki oleh pengawalku? Nenek. Aku sudah bertunangan dengan kakak Yechen. Aku tidak ingin melihat wanita ini berkeliaran di sekitar kakak Yechen. Cukup. Keluarga lu kami menyewa siapa sebagai pengawal. Tidak perlu kamu ikut campur, kan? Nenek. Kamu sudah menjadi tunangan kakak Yechen. Bagaimana dia bisa bertemu orang lain di sini? Aku sudah bilang padamu sejak lama. Siapa yang disukai Yechen itu urusannya sendiri. Aku sebagai nenek tidak akan campur tangan. Aku hanya memberimu sebuah kesempatan untuk mengejar Yechen. Kamu ya, yang menyebarkan bahwa kamu adalah tunangan Yechen. Aku tidak pernah mengakuinya kok. Qingqi mengantar Yechen pulang. Itu direktur utama. Kakak Shenming. Kakak Shenming. Kakak, jangan lagi suka sama orang cacat itu. Aku sudah capek berpura-pura. Dan tentang keramik hijau itu. Seharian, beres-beres di sekitar kota daun jatuh. Rencanaku jadi berantakan karena ini. Benci menghadapi situasi seperti ini. Kapan ya, kita bisa mendapatkan orang yang kita cintai? Kakak Xiaoming. Kamu benar-benar tidak ingat apa-apa. Masa lalu setidaknya masih ada, kan? Sudah lama dibuang oleh nenekku. Setidaknya foto-fotonya masih ada, kan? Ah.
Nona. Ada yang ingin masuk ke dalam hidup Ye Cheng. Aku ingin kau menyelidikinya. Harus ada harga yang dibayar. Iya. Hey Rachel. Iya. Sikat gigi. Kamu sudah bangun. Kenapa kamu membunuhku? Dengarkan penjelasanku. Jangan sentuh aku. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Jangan tidur terlalu lama ya. Ini sudah pernah dibicarakan. Ah, ini juga sudah dibicarakan. Lalu yang ini bagaimana? Dengarkan penjelasanku. Ye Chen, kamu mau menjelaskan apa? Dengarkan penjelasanku. Ye Chen mendengarkan penjelasanmu. Bukan seperti itu. Kenapa kau membunuh ayahku? Itu seperti yang kau bayangkan. Ayahku mati di depanmu. Pisau di tanganmu ada di tanganmu. Kamu adalah pembunuhnya. Yumen, kamu adalah pembunuhnya. Kamu membunuh ayahku. Kamu adalah seorang pembunuh. Kamu adalah seorang pembunuh. Yumen, kamu pembunuh. Kenapa kamu membunuhku? Kamu adalah... Ye Chen. Maaf. Ye Chen. Ye Chen. Bagaimana kamu melindunginya? Jika Ye Chen mengalami sesuatu yang buruk. Apakah itu untuk menyelidiki kebenaran 10 tahun yang lalu? Iblis? Dia adalah iblis. Kamu tidak layak menjadi pengawal Ye Cheng. Pergilah, pergilah. Kau pergi. Pergi. Berhenti. Nona. Sungguh berani sekali. Siapa kamu? Berani menunjukkan kekuatan di hadapanku. Kalian berani menyakiti nona keluarga kami seperti ini. Aku lihat keluarga lu kalian. Juga tidak perlu tinggal lebih lama di kota Hai. Diamlah. Nona, biarkan aku mengajarnya dengan baik. Nenek tua ini. Sungguh, mengira bisa menguasai segalanya sendiri. Jing Jing. Kalau kamu sampai menyentuh sehelai rambut pun dari keluarga lu, aku tidak akan. Nona dari keluarga Bai. Keluarga Bai. Keluarga Bai di Hai Cheng. Kamu masih belum bodoh. Kalau sudah tahu siapa yang kamu hadapi, segera minta maaf kepada nyonya rumah kami. Jing Jing. Hehe. Kalian benar-benar mengira aku sudah pikun. Ya, dia hanyalah anjing liar. Apa anak perempuan keluarga Bai? Dia tidak pantas.
Tutup mulutmu yang bau itu. Jing jing. Jika nona kami, hari ini sampai terluka, aku pastikan keluarga lu kalian hilang bersih di laut. Jing jing, jangan bicara lagi. Kalau begitu, bawa dia pergi. Pergi sejauh mungkin. Bagus. Jangan pernah muncul di depan cucuku lagi. Pergi. Nona, ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Ketua Dewan, Tuan Muda, bahaya sebesar ini. Kamu harus memeriksa orang-orang dalam grup. Dan juga Paman Ye Chen, usir dia. Jangan pedulikan dia, ayo pergi. Nona, tuan rumah terus mendesakmu untuk pulang. Aku tidak mengerti Anda. Kenapa? Meninggalkan putri besar keluarga bayi yang mulia. Harus jadi apa itu? Lu, pengawal Ye Chen. Mengapa Anda melakukan ini? Kamu hilang saat kecil. Tuan telah mencarimu selama lebih dari 10 tahun. Baru kemudian dia menemukanmu. Keluarga bayi memperlakukanmu seperti harta berharga. Tapi kamu malah, dengan rela, dianiaya oleh orang-orang keluarga lu. Silakan. Di mana saya salah? Anda sudah menanggung terlalu banyak selama bertahun-tahun ini. Lebih baik, Anda langsung beritahu dia kebenarannya saja. Aduh, aku sudah bilang jangan ngomong lagi. Nenek, orang yang menyerang kakak Ye Cheng di taman. Aku sudah periksa semuanya. Itu memang ulah Qingci. Dia berpura-pura di depan kakak Ye Cheng. Bermain drama pencuri yang menuduh pencuri. Maksudnya, untuk mendapatkan kepercayaan kakak Ye Cheng. Saya sudah memecatnya. Nenek menyalahkan saya. Karena tidak segera menyadari wajah asli wanita jahat itu. Yang membuat kakak Ye Chen menjadi seperti sekarang ini. Xin Yi, nenek sudah mengerti. Nanti setelah Ye Chen sembuh, bangun, akan mengatur pertunangan kalian. Benarkah? Kak Ye Xin, kamu sudah bangun. Kak Ye Cheng, kamu sudah bangun. Kamu kenapa di sini? Qingci mana? Qingci? Ah Qingci. Ye Cheng. Dia telah menyakitimu, mendapatkan luka yang begitu parah. Aku sudah memecatnya. Kak Ye Chen, aku hanya seorang pengawal. Kalau dipecat ya dipecat saja. Saya hanya punya satu bodyguard yang sangat berguna. Kamu memecatnya. Bisakah kamu memanggilnya kembali? Kak Ye Cheng. Nenek Ye Chen. Mencarikanmu yang lebih baik. Baiklah. Kita tidak perlu membahas orang yang tidak penting. Nenek Ye Chen ingin membicarakan sesuatu denganmu. Kakak Ye Chen. Nenek sudah menjodohkan kita. Nenek, apakah nenek bingung? Berita pernikahan akan diumumkan ke seluruh kota Hai. Tunggu sampai kamu sembuh. Nanti akan diadakan pesta pernikahan untuk kalian. Sinyi akan kembali ke grup bersama saya dulu. Istirahatlah dengan baik. Nona, selama waktu ini, Anda bisa tenang tinggal di sini bersama saya. Tempat saya memang tidak sebanding dengan keluarga Bai, tapi tetap harus ada apa yang ada. Telepon saya. Selamat pagi, telepon yang Anda hubungi sudah dimatikan. Masih dimatikan. Nona, lihatlah. Diketahui bahwa Presiden Xinghai Group, Lu Ye Cheng, akan menikah dengan putri keluarga Shen Xinyi, bulan depan. Harga saham Xinghai Group akan naik karena dia akan menikah. Dokter, bagaimana keadaan nona kami? Fungsi tubuh nona sudah pulih dengan baik. Hanya saja, dia seperti ini tidak makan dan minum. Dalam waktu kurang dari 10 hari sampai 2 minggu, Anda sudah bisa memberinya. Mencari tempat yang baik untuk Feng Shui. Serius sekali ya? Dokter, Anda harus menyelamatkan nyonya kami.
Jika dia mengalami kesalahan sedikit saja, saya khawatir. Harus memilih tempat dengan feng shui yang baik dulu. Ini penyakit hati. Penyakit hati harus diobati dengan obat hati juga. Kalian harus lebih sering membimbing dia. Nona, apa Anda baik-baik saja? Nona, tunggu sampai lukamu sembuh. Kita akan meminta kakek. Menyerahkan bisnis Bai di Haicheng. Semuanya kepadamu. Lalu kita akan menekan grup Xinghai. Bisakah membatalkan pertunangan antara Lu Yecheng dan Shen Xinyi? Apakah itu bisa dilakukan? Kalau begitu, kamu telepon balik ke Lu Yecheng. Telepon balik saja. Kalau begitu dia pasti ingin membunuhku. Oh iya, Nona, sebelumnya Anda menyuruh saya menyelidiki dalang dibalik usaha pembunuhan Lu Yechen. Saya sudah menemukannya. Sungguh tidak terduga. Ternyata tunangannya dia, Shen Xinyi yang bertindak. Terima kasih, terima kasih. Karena sudah menemani saya datang ke acara amal ini. Ah, Kak Yechen, urusanmu adalah urusanku. Tidak perlu dipisahkan dengan begitu jelas. Hari ini datang untuk menghadiri acara amal. Masih banyak tokoh bisnis besar. Ini adalah kesempatan bagus untuk pendanaan Xinghai. Malam ini aku akan membuatmu hancur dan kehilangan reputasi. Apakah urusan pernikahan bisa kamu? Halo, Tuan Lu. Saya adalah asisten dari pelelang kali ini. Silakan serahkan barang lelang kepada saya untuk disimpan. Hei, Kak Yechen. Serahkan saja padanya. Lihat, acara hampir dimulai. Kamu duduk di sini sebentar. Saya keluar sebentar ada urusan. Bermain berita sudah lama. Hadirin sekalian, selamat datang semuanya. Hadir dalam lelang amal khusus kali ini. Lelang khusus, semua barang lelang malam ini. Pendapatan akan disumbangkan ke Lembaga Kesejahteraan Anak. Lot nomor 1 adalah koleksi dari perusahaan obat Highway yang disediakan oleh Ketua Zhao Dahai. Terima kasih atas dukungan semua. Sekarang akan dilelang. Ini berasal dari Presiden Grup Xinhai, Bapak Gu Yecheng yang menyediakan koleksi ini. Giok Mandarin berwarna pelangi. Liontin giok ini terlihat seperti barang di lapak pinggir jalan yang 3 buah 10.000. Konon, giok merpati berwarna-warni ini sempurna tanpa cacat, memancarkan kilau warna-warni yang lembut. Di atasnya terukir merpati yang tampak hidup. Karena itu disebut giok merpati berwarna-warni. Sekarang, jelas ini adalah tiruan. Liontin giok itu telah ditukar. Penilaian itu bermasalah. Kakak Yechen, selamat datang Nona Bai. Selamat datang Nona Bai. Keluarga Bai. Apakah itu keluarga Bai dari Haicheng? Iya. Dengar-dengar, Nona Bai ini sangat misterius. Hingga kini, belum banyak orang yang bisa melihat kecantikannya secara langsung. Keluarga Bai juga datang ke kota pelabuhan. Bukankah itu berarti kota pelabuhan akan mengalami perubahan besar? Ayo, Nona, silakan duduk. Mandi bebek pelangi. Harga awal 5 juta. Setiap putaran naik 200.000. Kakak Mukin dan yang lain masih berlangsung. Kejadian perkara sangat sederhana. Kamu cek dulu. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi dengan batu giok itu? 6 juta. 6 juta? Nonahan ternyata mengeluarkan 6 juta untuk membeli barang palsu ini. Giok merpati berwarna-warni, jernih dan tanpa cacat, memancarkan kilau yang nyata. Namun bagian ini penuh dengan bercak. Tidak berkilau sama sekali. Inilah liontin burung Mandarin 7 warna yang asli. Keajaiban dari liontin burung Mandarin 7 warna ini bukan terletak pada penampilannya, melainkan pada kemampuannya untuk mengenali orang. Sepertinya, Nona Bai juga tidak terlalu memiliki wawasan. Ya, harga giok yang tinggi adalah untuk yang berhak.
Kalau nona ini tidak bisa membayar. Jangan bilang anggur itu asam hanya karena tidak bisa memakannya. Hah? Nona Bai memang punya selera. 600 juta, masih ada yang mau menawar lebih. 7 juta, 9 juta, orang-orang ini pasti gila. Menghabiskan jutaan untuk membeli batu rusak 20 juta. Orang-orang ini pasti gila. Menghabiskan jutaan untuk membeli batu rusak 20 juta. 20 juta 2 kali. 20 juta 3 kali. Selamat kepada Nona Bai. Dengan harga 20 juta. Mendapatkan bak mandi merak berwarna-warni. Terima kasih, Nona Bai, atas kontribusinya untuk amal kami yang telah diberikan. Kau akhirnya mendapatkan kembali status Nona Bai. Langsung tambah lagi 20 juta. Jing jing. Aku tiba-tiba ingin kembali menjadi putri besar keluarga Bai. Nona, akhirnya kamu mengerti juga. Awalnya saya datang ke sini untuk mengawasinya. Tapi saya sadar, dia sebenarnya tidak berbahaya untuk penyelundupan. Sekarang saya menjadi pengawal. Hanya bisa menjamin keselamatannya untuk sementara waktu. Tapi jika aku mewarisi keluarga Bai, setidaknya bisa menyelesaikan banyak hal dengan uang. Bagaimanapun juga, yang penting Nona mau kembali ke keluarga Bai. Tunggu sebentar. Dengar kata-katanya. Presiden Lu, cara kamu menyapa terlalu klise. Maaf ya, saya salah orang. Pak Lu, secara pribadi saya sangat mengagumi bakat Anda. Keluarga Bai kami juga sangat berharap bisa bekerja sama dengan grup Singhai. Jadi, ini sedikit hadiah pertemuan dari saya untukmu. Tolong terima. Terima kasih. Ini benar-benar mandi bebek Mandarin warna-warni. Itu yang dia foto tadi. Bukankah itu barang palsu? Nona, cepat. Nona, pinggangmu sangat ramping. Aku mau pakai rokmu. Aku sampai sesak napas. Kamu sudah memberikannya barang itu padanya. Sudah. Tentang hal yang Anda suruh saya periksa, saya juga sudah memastikan semuanya jelas. Tebak apa? Ternyata memang Shen Xingyi yang berbuat. Dia menyuap asisten juru lelang itu, dan menukar giok itu. Tapi untungnya, asisten itu seperti rumput liar, membayar 2 kali lipat. Dia sudah mengungkapkan segalanya. Tapi mereka semua akan menikah. Mengapa harus menyakiti Ye Shen? Siapa yang tahu? Mungkin dia mengalami gangguan jiwa. Tidak peduli siapapun. Selama dia ingin mencelakai Ye Shen, aku pasti tidak akan membiarkannya pergi. Kemarin, penampilan Ye Chen di acara amal sangat sukses, dengan menyumbangkan 20 juta lewat sebuah giok. Untuk Singhai kita, tidak hanya mendapatkan reputasi yang baik, nilai pasar juga meningkat 2 kali lipat dalam semalam. Saya memutuskan mulai hari ini, Ye Chen menjadi wakil presiden grup Singhai kami. Apakah ada yang keberatan? Posisi wakil presiden ini seharusnya milik tuan muda Ye Chen. Selamat. Karena tidak ada yang keberatan. Jadi, Kim Su-fen, ada yang melaporkan kamu menggunakan lelang koleksi untuk terlibat dalam kasus kejahatan pencucian uang besar di luar negeri. Tolong ikut kami sebentar. Tidak mungkin. Pak Polisi, apakah Anda salah paham? Tidak apa-apa, Yasha. Nenek, jangan terburu-buru. Ini belum selesai semua. Kamu yang menjebak nenek. Yang bernama Ye Cheng. Jangan sembarangan bicara. Ketua Dewan adalah ibuku sendiri. Bagaimana mungkin? Iya. Lepaskan. Chen Bin. Hari ini kamu yang memimpin rapat. Kakak. Posisiku di grup. Kamu kan tahu juga. Aku nggak bisa ngatur siapa-siapa. Aduh. Ketua Dewan Direksi saja sudah dibawa pergi. Grup Singhai ini
Apakah ini berarti tidak ada pemimpin? Bibi, maksudmu apa dengan itu? Jangan khawatir semua. Pengawal ini saya yang panggil untuk menjaga ketertiban di sini. Asalkan semua bekerja sama, saya akan membagikan sahamnya. Saya jamin kepada para ketua dewan. Masalah itu belum ada keputusannya. Kalau dia nanti kembali. Ah, kamu mengingatkanku. Kamu harus segera bertindak. Ye Chen. Segera sumbangkan sahamnya. Begini saja. Kamu bisa tenang menjadi anak sulung. Setiap tahun dapat puluhan ribu. Bukankah itu menyenangkan? Kalau aku tidak bayar. Kalau begitu kita bicarakan pelan-pelan saja. Soalnya urusan ini belum selesai dibicarakan. Kamu tidak boleh pergi. Maksudnya apa? Kalau aku tidak menyerahkannya. Kalian akan memenjarakan aku. Kenapa kamu bicara begitu kasar? Memang sejak kecil kamu tidak mau diatur. Juga tidak beradab. Mungkin nenek itu yang ditangkap. Yaitu kamu mengalahkannya. Sama seperti kematian ayahmu. Tidak berhak membicarakan ayahku. Sudahlah. Jangan buang-buang waktu dengan dia. Kalian cepat tangkap dia. Biar dia tanda tangani kontraknya. Kakak di sini larang lewat. Ye Chen, aku sarankan kamu patuh dan tekan saja. Kalau tidak, kamu yang akan menderita. Kalian pada bengong apa? Cepat naik. Ah, begitu ya. Kamu terluka di mana? Xinci, kamu selalu ada di sisiku. Kalau kamu mau pergi, pergilah sampai tuntas. Mau balik buat apa? Bukan. Waktu kamu bangun di rumah sakit. Kamu. Apa maksudmu aku? Aku mengalami kecelakaan mobil yang sangat parah. Kamu mengantarku ke rumah sakit lalu pergi begitu saja. Aku telepon kamu juga tidak diangkat. Kalau kamu mau pergi, ya pergilah. Kenapa matamu tak ada kebencian? Apa kamu sudah lupa lagi? Kalau begitu aku pergi dulu. Jangan pergi. Ye Chen, kamu minum alkohol dengan siapa? Kamu marah padaku. Aku tanya, kamu minum alkohol dengan siapa? Laki-laki atau perempuan? Kamu seperti ini benar-benar imut. Kalau tidak bilang, kamu panggil aku buat apa? Hei, jangan pergi. Hei, jangan pergi ya. Aku sudah bilang jangan pergi. Saat aku bilang agar kamu tinggal bersamaku, kamu malah pergi. Sekitar jam 4 pagi. Gelap dan aku merasa kesepian. Dan kamu bersumpah untuk selalu bersamaku. Di malam terakhir, aku hanya melihatmu dari belakang. Saat itu aku berkata, ada seorang gadis yang berlari seperti permen yang manis. Aku harus membuat manusia salju. Aku berbaring di bahumu. Kamu bilang aku berat seperti babi. Kamu janji akan membantuku menemukannya. Lepaskan tanganmu. Kamu mau apa? Mau aku tinggal di sini? Boleh juga, bagaimanapun. Kontrak kerja kita belum berakhir. Melindungimu adalah tugasku. Kamu barusan tidak berpikir bahwa aku... Kamu datang tepat pada waktunya. Mau apa? Ketua dewan itu. Dia masuk rumah sakit. Pasien tiba-tiba serangan jantung. Kondisinya sangat buruk. Keluarga harap siap secara mental. Bukan. Kenapa kamu masih santai saja? Qingci sudah kembali. Kamu tidak takut Lu Yancheng membalikan keadaan? Qingci itu apa sih? Pengawal Bao.
Dia bisa beri saham ke Lu Yancheng. Beberapa hari lagi akan ada rapat pemegang saham. Secara resmi, itu adalah bibiku. Paman ipar sedang merebut kekuasaan. Tidak ada yang tahu mereka adalah orang-orangku. Akhirnya duduk di kursi ketua dewan. Itu aku. Mulai sekarang, grup Xinghai adalah milik kita. Tentu saja. Sampah ini, kenapa dia meneleponku? Dia tidak meminta bantuanku, kan? Ada apa yang ingin kau bicarakan, Shen Xinyi? Aku butuh saham keluarga Shen. Tentu saja saya tidak akan mengambil milikmu secara gratis. Saya akan membelinya kembali dengan harga di atas pasar. Kamu tidak benar-benar berpikir saya akan membantumu, kan? Kamu tidak benar-benar berpikir saya suka kamu yang cacat, kan? Oh ya. Dalam beberapa hari, akan diadakan rapat dewan direksi. Mertua laki-lakimu sudah mengakui sisi setengah saham grup Xinghai. Nanti setelah dia menjadi ketua dewan direksi, nenekmu itu akan diusir dari rumah. Jadi orang yang terbuang. Shen Xinyi. Ketua dewan biasanya tidak memperlakukanmu dengan buruk. Tapi di saat krusial, kamu malah menambah kesulitan. Kupikir kamu siapa? Seorang pengawal berani-beraninya mengatur aku. Kamu. Aku sudah lama ingin membatalkan pertunangan kita. Kalau kamu sebelumnya hanya berakting, maka pernikahan kita batal saja. Pernikahan itu justru sangat aku harapkan. Bertunangan dengan orang cacat sepertimu. Sungguh sial. Shen Xinyi. Tentang saham, saya harap kamu bisa mempertimbangkan dengan serius. Ini adalah kemenangan bersama bagi saya dan keluarga Shen. Baiklah, kamu ingin saham keluarga kami? Ya, keluarkan 30 miliar dulu. Nilai pasar grup Xinghai saja tidak sampai 30 miliar. Meski kamu berani, tapi juga harus ada batasnya. Tidak bisa dikeluarkan. Kalau begitu, tidak usah dibicarakan. Shen Xinyi, jangan terlalu berlebihan. Anjing penjaga seperti itu juga berani bicara denganku. Anjing penjaga seperti kamu juga berani bicara denganku. Saya memberi kamu kesempatan. Kalau kamu tidak mau, kamu bisa pergi. Pergi saja. Saya lihat kamu sudah tidak memiliki saham di keluarga kami. Bisa bertahan berapa lama? Nona? Nona. Saya memanggil Anda, Nona. Nona, silakan minggir. Tuan Lu, ingatan Anda memang sangat baik. Sebenarnya saya bukan Nona Bai. Nona Bai? Ya, dia adalah putri di keluarga kami. Dia yang mengatakan ini. Ini adalah 10% saham grup Xinghai yang diberikan sebagai hadiah. Kesepakatan diberikan secara cuma-cuma. Memberimu 10%, aku lihat dulu. Kalau bukan milikmu, jangan lihat. 10%, kan? Kalaupun ada, juga tidak begitu berarti. Dari pelelangan sampai rapat dewan direksi. Sampai sekarang, kenapa Nona Bai ini selalu? Jadi saya menduga, apakah Nona besar keluarga Bai ini adalah kamu? Saya. Apakah Nona Bai itu kamu? Bagaimana mungkin aku adalah Bai Xiao? Hei, jangan mengalihkan pembicaraan. Apakah Nona Bai yang kamu cari? Kamu benar sekali. Ini yang aku bawa. Aku sudah bilang kan, aku tidak kenal siapa-siapa yang bernama Nona Bai. Mengapa dia tiba-tiba muncul begitu saja? Berkali-kali kamu minta maaf padaku. Ah, tapi ngomong-ngomong, kamu kan seorang bodyguard. Kenapa bisa kenal dengan putri keluarga Bai? Saya itu. Dia pernah menyelamatkan nyawa Nona di keluarga kami. Benar? Dia pernah menyelamatkan nyawa Nona besar keluarga Bai. Sangat. Ah, maaf ya. Barusan mungkin saya terlalu terbuka. Kalau Anda bukan Nona Bai, maka saya adalah sekretaris pribadi Nona kami. Panggil saja saya Wang Jingjing. Oh iya, aku lupa bilang sesuatu padamu tentang perjanjian hibah ini. Meskipun itu dari nyonya kami, diberikan padamu secara cuma-cuma. Tapi, dia punya satu permintaan kecil. Lihat aku kenapa. Dia, Nona Bai, sudah mengajukan permintaan dengan hubungan aku dan Nona Bai. Tidak akan menyulitkanmu, kan? Benar, kan? Tentu saja tidak akan menyulitkan Tuan Lu. Hanya menikah dengan putri keluarga kami saja. Kamu begitu bersemangat karena Nona Bai menikah denganku. Saya mau ke kamar mandi. Ah, saya rasa saya juga perlu ke kamar mandi. Bukan, kapan aku bilang minta sesuatu, apalagi menikah.
Itu kakekmu yang bilang. Bukan aku yang bilang. Orang tuanya. Apakah dia tahu kamu suka Lu Yechen? Bagaimana mungkin dia tahu? Kamu tidak suka dia. Kenapa kamu rela hati menjadi bodyguardnya? Ini juga yang kakekmu katakan. Ah, pokoknya jangan bicara soal suka atau tidak suka. Aku mengenal Lu Yechen. Syarat menjual diri untuk mendapatkan saham ini. Dia pasti tidak akan setuju. Baiklah, saya akan berbicara dengan kakekmu. Kamu tidak suka Lu Yechen. Lalu minta kembali sahamnya. Saham harus diberikan. Kalau begitu, pernikahan harus dilangsungkan. Ini juga yang dikatakan kakekmu. Bagaimanapun, aku akan membicarakannya dengan kakek. Aku pasti tidak akan menikah dengan Lu Yechen. Nanti kamu juga jelaskan ke Yechen. Saham itu diberikan tanpa syarat. Tuan Lu, Nona di rumah kami sudah bilang. Harus menikah. Kalau tidak, saham ini dia tidak akan memberikannya kepadamu. Ini adalah perintah Tuan Bai. Jika Qingqi adalah putri sulung keluarga Bai di Haicheng, lalu mengapa dia ingin berada di sisiku? Keluarga Lu juga tidak ada yang menarik baginya. Kecuali jika dia menyukaiku. Aku setuju untuk menikah. Tapi aku punya satu hal yang harus. Bertemu dengan Nona Bai. Kalau tidak, aku tidak akan menerima pemberian itu. Nona Bai sudah datang. Ini adalah Bai Xiao, Tuan Besar. Kenapa wajahnya terlihat begitu akrab? Kak Liu yang jualan pankek di jalan depan. Selamat siang, Nona Bai. Jangan berjabat tangan lagi. Baru saja selesai membuat pankek. Tangan penuh minyak nih. Makan pankek di jalan saja ya. Benar. Nona Bai ini cukup sederhana ya. Kenapa berbeda dengan Nona Bai di acara amal? Dua model, dua gaya. Masih ada logat Hecheng juga. Ah, Qingqi. Pengawal. Aku punya hal yang sangat mendesak untuk ditanyakan padamu. Baiklah, bukankah aku suruh kamu cari satu yang mirip Nona Bai? HMPH, mana miripnya? Wahai leluhur, sudah jam segini. Aku mau cari yang cocok untukmu di mana? Itu dia, Kak Liu. Saya yang membeli 10 pankek. Dia baru setuju untuk membantu kita. Dan juga, Lu Yechen ini. Lagi pula, dia juga tidak tahu siapa Nona Bai. Dia bahkan mengira aku adalah Nona Bai. Tuan muda yang hidup dalam kemewahan seperti ini. Dia sama sekali tidak tahu. Seperti apa bentuk orang yang membuat pankek. Cepat turun dan sembunyi. Semua sudah siap. Siap? Ambil yang bisa diambil. Yang tidak bisa diambil, dorong ke arah kita. Bisa begitu. Bisa bertahan sebentar saja sudah cukup. Kamu bilang siapa yang memanggil aku tadi? Kenapa kamu memanggil aku? Begini, Nona Bai, kita sebelumnya belum pernah bertemu. Bolehkah saya tahu mengapa Nona Bai mau membantu saya? Saya punya banyak uang. Kalau ingin membantu ya bantu saja. Tidak perlu alasan. Kalau begitu, apakah Anda tahu tentang 10% saham grup Xinghai? Nilai pasar berapa? Kenapa kamu dorong dia? Bukankah kamu bilang, itu bukan masalah. Semua disalahkan kepada kalian, kan? Ceritakan saja. Kenapa harus cari orang untuk pura-pura? Berlututlah. Duduklah. Sebenarnya begini ceritanya. Nona Bai, dia selalu berada di luar negeri. Tidak nyaman untuk kembali. Dia juga khawatir harga dirimu terlalu tinggi. Sehingga kamu tidak mau menerima saham yang dia berikan. Jadi itu yang membuat kita melakukan ini. Kalau tidak percaya, tanya saja Sekretaris Wang. Iya, memang seperti itu. Aduh. Kalau begitu, sejak Nona Bai tidak ada di dalam negeri, kamu. Kalau begitu, bisakah saya minta tolong kepada Sekretaris Wang untuk menghubungkan saya dengan Nona Bai lewat video? Ini harus bagaimana? Kalau tidak bertemu langsung dengan Nona Bai, saya tidak akan menerima ini. Nona Bai, Tuan Lu mengenai pemberian saham ini. Sebenarnya karena saya pribadi cukup mengagumi Anda. Tentu saja tentang pernikahan. Saya berharap Anda bisa mempertimbangkan dengan serius. Bukan berarti tidak ingin menikah.
Putus. Hari ini gadis itu siapa? Kamu tidak bisa melihatnya. Itu adalah Ai. Tenang saja, Lu Yecheng juga tidak bisa melihatnya. Apa kamu lupa kalau aku ini seorang tua? Trik kecil ini juga ingin menipuku. Terlalu sulit. Apakah kamu sedang khawatir soal menikah dengan Nona Bai? Apakah saya harus menemui dia lagi untuk bicara? Sekretaris Wang, tolong sampaikan ke Nona Bai. Saya setuju menikah. Bai Menging, kamu sebaiknya jujur saja padanya. Kamu bilang padanya, kalau kamu adalah putri sulung keluarga Bai, dan menikah dengannya. Wang Jingjing. Apakah kamu sengaja mendorongku ke dalam api? Nenek Yechen bangun, aku tidak boleh makan. Kalau begitu, kamu masih suka dia. 10 tahun lalu aku sangat menyukainya. Setelah itu, aku tidak tahu apakah aku harus menyukainya lagi. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi 10 tahun lalu? Kamu mau melakukan apa? Lepaskan aku, lepaskan aku. Mari kita pulang. Nona, aku akan mengantarmu pulang. Oke. Jangan menangis lagi. Tunggu sampai kita kembali. Kita lupakan dia, ya. Tidak, aku harus kembali. Luo Sweting bilang padaku. Selama dia bilang jangan pergi, dia akan selalu menemaniku. Aku sekarang harus pergi. Bukan kamu. Di mana Lu Yecheng? Saya mau cari Lu Yecheng. Lu Yecheng, hei, pelan-pelan, dia baru saja tidur. Buatkan tangannya, dia baru saja tidur. Dia, pelan-pelan ya. Saya ingin mencari Lu Yecheng. Tuan muda sedang tidur. Kalau mau membangunkannya, silakan. Kenapa mencari saya? Tengah malam. Kau ini jahat sekali. Yechen, kenapa kau menggangguku? Aku tidak melakukan kesalahan. Kenapa kau melupakan aku? Menggangguku saja sudah cukup. Masih mau datang ke mimpiku dan menggangguku. Mau ngapain sih? Sudahlah, tidak peduli lagi. Pokoknya aku mau di mimpiku. Dipeluk kiri kanan sekali lagi. Kamu terlihat sangat imut seperti ini. Hei, kenapa tubuhmu terlihat seperti mau roboh? Ai. Wanita ini benar-benar kuat, ya? Sudah bangun. Kenapa aku ada di kamarmu? Kamu mabuk tadi malam lalu tidur di tempat tidurku. Aku sudah usir tapi kamu gak mau pergi. Apa cuma tidur saja? Tidak melakukan hal lain? Kalau tidak begitu, kamu tidak mungkin merindukan kami. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Minumlah susu untuk menghilangkan dahaga. Terima kasih. Tahu nggak? Tadi malam aku ngomong dalam tidur. Aku bilang kenapa kamu? Aku ingat itu. Aku hanya bermimpi. Bermimpi bahwa aku adalah Nona Bai.
Hanya mimpi saja. Aku bahkan pernah bermimpi tentang Ultraman. Bukan kamu yang bilang ini terlalu nyata. Aku Mark, aku kapitalis. Kenapa harus mencampuri hak orang lain bermimpi? Aku tidak makan, aku akan pergi lihat peternakan. Hei tunggu. Ini adalah perjanjian pernikahan. Tolong berikan ini kepada Nona Bai. Perjanjian pernikahan. Perjanjian pernikahan. Saham Nona Bai. Aku juga tidak bisa mengambilnya begitu saja. Jadi aku membuat perjanjian pernikahan ini. Ini adalah jaminan untuknya. Ah, tidak perlu, tidak perlu. Nona Bai selalu sangat murah hati. Katanya diserahkan padamu. Kamu kan bukan Nona Bai. Bagaimana kamu tahu? Kamu mau atau tidak? Saya. Saat ini saya akan membantu Ye Chen menyelesaikan tugas yang diberikan oleh perusahaan. Setelah itu baru bisa diserahkan kepada saya. Aku memberinya, ya, setelah dia menandatangani perjanjian ini. Pesta pertunangan kita. Pesta pertunangan, benar. Pesta pertunangan kita. Di depan pintu rumahnya digelar karpet merah panjang. Meriam penghormatan meletus. 2 ketukan 1 ayunan. Tut. Lalu berlalu. Nona Bai ini ya, selalu sangat rendah hati. Paling benci yang namanya berlebihan. Dan formalitas semu. Kamu sangat mengenal Nona Bai ya? Dulu saya menjadi pengawal untuk Nona Bai. Ya, menjadi pengawal. Nona Bai. Ya, Nona Bai. Tidak apa-apa, nanti temani saya ke rumah sakit untuk membuka pintu. Bagaimana nenek? Dokter bilang, ketua sudah keluar dari bahaya hidup. Tapi kapan dia akan sadar? Susah untuk bilang. Tuan muda, kenapa lehermu ada bagian yang merah? Digigit nyamuk. Jangan-jangan aku nyamuknya. Sore itu juga ada rapat pemegang saham. Pakaian kerjamu itu. Tidak perlu apa-apa lagi. Cukup biarkan Big Bear dan Fat Tiger menemani aku. Kamu tinggal di sini menjaga nenek. Tapi nenek sekarang masih koma dan belum sadar. Saya takut orang-orang itu akan menyerang nenek lagi. Baiklah. Juga serahkan perjanjian pernikahan kepada semua orang. Mengerti? Pasti. Kalian berdua asyik banget main di kantorku. Ini sebentar lagi bukan kantormu lagi. Aku datang lebih awal. Menikmati buahku dulu. Oh iya. Aku sudah membuatmu kena topi hijau selama ini. Maaf banget. Kamu masih saja suka mengambil barang yang aku buang. Kamu bilang siapa yang tidak berguna. Apakah aku pernah memberimu muka sebelumnya? Apa kamu bukan orang yang tidak berguna? Kamu? Lu Ye Cheng. Setelah rapat pemegang saham hari ini, aku adalah bos di Shanghai. Kalau kamu sekarang mau mengalah, aku bisa menganggap ini karena persaudaraan. Berikan kamu satu kesempatan. Kalian berdua saja. Benar-benar pasangan yang aneh. Diciptakan untuk satu sama lain. Ini adalah kantorku. Kamu tidak diundang. Keluar. Lu Yuanshan, kamu sudah sombong berapa lama? Berapa lama lagi? Ayo. Kenapa dia meninggalkan ini di sini? Sialan. Hei kamu. Bagaimana bisa perjanjian pengalihan saham ini jatuh di sini? Sekarang akan saya kirimkan ke kamu. Nona Bai, sebelum menandatangani perjanjian pernikahan, saya tidak akan menerima pemberian saham. Bukan? Dengarkan saya. Karena semua orang sudah berkumpul, mari kita mulai. Hari ini saya mengumpulkan kalian, utamanya untuk membahas calon ketua dewan. Ketua dewan saat ini sedang koma. Grup memang membutuhkan seorang orang yang mampu memikul tanggung jawab besar. Ye Chen beberapa waktu lalu mewakili grup untuk menghadiri lelang. Kemudian grup itu terjerat dalam pusaran pencucian uang lelang. Saat ini tidak cocok untuk menjadi ketua direksi sementara. Dua Xiao tahun ini bekerja keras untuk grup.
Saya rasa dia adalah pilihan yang bagus. Oh iya. Saya juga mendukung Dua Xiao menjadi ketua direksi sementara. Saya juga mendukung. Baiklah, mari kita suara. Yang mendukung terkenal, silakan angkat tangan. Nah, yang mendukung Ye Chen. Saya umumkan. Sebagai ketua Dewan Pelaksana Sementara adalah Ye Zi. Wah, apakah kamu salah ucap? Jelas orang yang mendukung saya lebih banyak. Mata tuamu sudah buram. Tidak lihat dengan jelas. Orang yang baru saja mengangkat tangan. Semua mendukung Cheng Ming. Siapa bilang tidak ada yang mendukung Ye Cheng? Aku dan iparmu mendukungmu. Saham kami berdua ditambah saham Ye Chen. Miliknya sendiri. Jauh lebih banyak dari kalian. Apakah Wei Chen menyuap kalian? Apakah iya? Kiao Bei, kamu sedang melakukan apa? Kalau kita bisa dekat dengan Nona Bai, gadis kaya ini ya, nanti kita tidak perlu khawatir soal makan dan pakaian lagi. Tapi aku lihat nenek tua itu. Dan dua cucunya yang tidak berguna itu. Nanti siapa yang berani bersikap buruk pada kita lagi? HMPH. Nona Bai sudah datang. Aduh, Nona Bai. Kalian berdua, bukankah kalian pengawal Lu Ye Cheng? Kenapa bisa bersama Nona Bai? Sebenarnya, tuan muda di rumah kami, sudah lama bersama Nona Bai. Dan kalian juga sudah bersama cukup lama. Hanya saja, karena status kalian. Jadi kalian belum pernah. Nona Bai, saya dengar ketua direksi difitnah orang lain. Sangat marah. Kali ini, rencana untuk memberi pelajaran kepada orang-orang yang tidak berpikir. Beberapa orang? Ya, dia juga tidak bercermin dengan air seni sendiri. Dia ini sebenarnya apa sih? Hari ini kita datang, utamanya untuk mengingatkan kalian, agar lebih hati-hati dan waspada. Kalau tidak, Nona Bai kita ini akan bertindak. Aktrinya bagus. Tapi kalian kira kami akan percaya? Yaitu, seperti Nona Bai yang cantik luar biasa ini. Setiap tahun orang yang melamar ke keluarga Bai, sampai hampir merusak ambang pintu. Bagaimana mungkin itu pria seperti kamu yang tombau? Yo, Bibi, apakah kamu merasa aku tidak feminin? Aku ini punya 3,6 miliar yang memukau. Pasti, Bibi, kamu. Siapa yang tahu apakah itu benar? Apakah itu benar? Biar paman datang dan merasakannya saja. Cukup. Lu Ye Chen sekarang benar-benar terisolasi tanpa bantuan. Kalian kira dengan sembarangan mencari beberapa orang, mereka langsung jadi putri keluarga Bai. Kalian pikir kami akan percaya? Aku sudah bilang kan, orang seperti Nona Bai. Bagaimana mungkin dia datang untuk mengajak saya? Membuat saya terlihat bodoh. Kalian berdua kembali dan beritahu Lu Ye Cheng. Jika dia mau menyerahkan sahamnya, saya jamin sisa hidupnya akan terjamin. Kalau di rapat dewan direksi, kita diusir, maka sisa hidupnya akan dihabiskan di kursi roda, minta-minta di jalan. Dua anjing itu, perhatikan baik-baik. Mandi bebek pelangi. Ini bukan beroperasi di acara amal. Difoto oleh Nona Bai. Dewan direksi tahu harus berbuat apa. Kalian berdua, edan tua sialan, berani sekali mempermainkan saya. Percaya atau tidak, saya akan membongkar semua aib kalian. Diam. Ye Chen, tunanganmu ini. Sudah lama aku bersama Chen Ming, berbaring di satu tempat tidur. Chen Ming, urusan kecilmu itu, kok bisa sampai seluruh kantor tahu ya? Chen Ming, masalah kecilmu itu, kok bisa seluruh perusahaan tahu ya? Aku kasih tahu kamu. Ketua Dewan sedang diselidiki. Itu semua ulah mereka berdua. Omong kosong. Kamu punya bukti. Dia adalah saudaramu. Cepat urus dia. Chen Ming, apakah ada yang ingin kamu katakan? Lu Yuanshan ingin memberitahumu. Masalah ini belum selesai.没完。好， Sebelum nenek bangun. 在这之前， Nona Bai 已经 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 Nona Bai
Aku berhenti. Rapat selesai. Hahaha, Ye Chen ya. Hal-hal dulu sudah berlalu. Adalah sekarang. Paman dan bibi mendukungmu sepenuhnya. Aduh. Bicaralah baik-baik di depan Nona Bai lebih sering. Iya hahaha. Ada hal lain. Masih ada hal lainnya. Hahaha. Tutup pintunya. Aduh, aku capek banget. Tunggu. Duduk selama itu. Kenapa pamanku begitu mendukungmu? Rahasia. Karena urusan perusahaan sudah selesai. Aku masih punya satu hal yang lebih penting. Apa itu? Menikah dengan Nona Bai. Perjanjian pernikahannya sudah ditandatangani. Tidak perlu bertemu orang tua dulu. Bukankah urusan perusahaanmu sudah selesai? Selain itu, kamu juga tidak menerima saham yang diberikan oleh Nona Bai. Jadi saya rasa, menikah itu tidak perlu. Kalau begitu bagaimana? Saya ini sangat menjaga janji. Kalau sudah berjanji, jadi tidak bisa mengubah pikiran. Pernikahan ini harus dilangsungkan. Kamu hubungi Nona Bai. Bantu saya atur pertemuan dengan orang tua besok. Baik. Aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa berakting. Kenapa kamu masuk ke sini? Hei, ada orang masuk ke rumah kita. Iya, ada orang masuk. Tidak ada apa-apa. Kamu dengar baik-baik. Letakkan tanganmu di telinga. Aku mau mendengar. Tangan ini, tangan itu, tangan ini datang. Dengar ke arah sana. Bukan saya yang bilang, Tuan Muda. Saya rasa saya harus menambahkan satu peraturan lagi. Jangan mencari alasan untuk mengganggu saya. Bagaimana jika benar-benar ada orang di rumah? Tidak boleh. Kamu harus menemaniku malam ini. Kamu sengaja? Ya. Jin Ken. Kamu adalah pengawalku. Melindungiku adalah tanggung jawabmu. Lalu juga, kamu sangat mengenalku. Tapi aku sama sekali tidak mengenalmu. Berhenti sekarang. Kamu kan sudah bertunangan dengan Nona Bai. Minggir. Katanya ada orang. Aku bilang ada orang. Tuan Muda, jangan pedulikan siapa aku sebenarnya. Aku yang melindungimu saja sudah cukup. Aku cuma ingin mengenalimu lebih baik. Bukan begitu. Baiklah. Besok kamu ingat beritahu Nona Bai. Bertemu orang tua. Mengerti? Tidak bisa terus berada di sisinya. Sudah larut malam. Berpakaian rapi dan membawa tas. Kamu ingin melarikan diri ya? Saya sedang melakukan latihan beban. Sekarang sudah selesai. Kamu sudah melarikan diri 2 kali. Masih ingin melarikan diri untuk ketiga kalinya. 2 kali. 10 tahun yang lalu sekali. Sekali di rumah sakit. Saya benar, kan? Atau haruskah saya memanggilmu Yu Baoer?
Bai Jia Qianjin Yu Baoer. Hilangan saat masih kecil, tumbuh di panti asuhan. Kau sudah ingat semuanya. Aku ingat kita selama di universitas. Aku seharusnya jadi pacarmu, kan? Iya. Melihat ekspresimu, sepertinya aku tidak salah menebak. Tebak. Mungkin kamu tidak tahu. Kecerdasan buatan bukan bidang keahlianku. Yang paling aku kuasai adalah teknik peretasan. Lupakan saja itu. Keluarga Bai menyembunyikanmu dengan sangat baik. Tapi aku tetap berhasil menemukanmu. Kamu kuliah di Universitas Binhai. Kita seangkatan. Kamu tinggalkan putri keluarga Bai. Malahan mau jadi pengawal keluarga Lu. Dari sini bisa dilihat. Hubungan kita berdua 10 tahun yang lalu. Sangatlah. Jadi. Sekarang. Bisakah kamu menjawabku dengan jujur? Mengapa kita berpisah 10 tahun yang lalu? Sekarang. Bisakah kamu menjawabku dengan jujur? Mengapa kita berpisah 10 tahun yang lalu? Tidak bisa bilang tidak, benar-benar tidak bisa bilang. Bertengkar. Kalau selingkuh, kamu tidak akan kembali. Jadi pasti karena bertengkar, kan? Iya, benar. Hanya bertengkar. Kami dulu sering bertengkar. Makanya kami berpisah. Aku pergi dulu, dadah. Pertanyaan kedua. Kenapa kamu tiba-tiba pergi? Kalau begitu, menurutmu kenapa? Kamu pasti masih suka padaku. Tenang, tenang. Kalau begitu, kamu masih suka dia. Karena kamu menyukaiku. Kenapa kamu pergi? Nona Bai. Apakah kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Sekarang aku sangat jelas tentang itu. Jika saya jadi mereka. Nona besar. Sekarang masih ada kesempatan untuk menyesal. Yang menyesal adalah keberadaanmu. Siapa yang bilang, aku benar-benar bodoh? Setiap pori-pori. Terjaga. Malu apa sih? Kemarin sudah lihat semuanya kok. Bajingan. Siapa yang kemarin bersumpah akan menunda hal yang disesali sampai besok? Aku tidak bilang begitu. Apa yang kamu bisikan? Apakah kamu sedang memarahiku? Tidak apa-apa, kamu cepat pergi saja, ya? Jangan sampai kamu sakit karena menahan di dalam. Cepat bangun dan cuci muka. Nanti kalau keluar ada kejutan, loh. Ini berbahaya. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Kejutan yang dikatakan Mokuya Chen. Jangan-jangan dia melamar aku, ya? Pandangan matanya tidak sekejam itu, kan? Bagaimana? Kaget, kan? Wah. Apakah semua ini kejutan yang baru saja kamu bilang? Aku sangat suka. Kamu. Tidak tahu kamu kuat tangan? Nanti pakainya. Menepuknya jangan pakai tangan. Ini semua dipakai oleh Dasyong untuk melamar Kak Liu. Ha. Haha. Sungguh kejutan yang menyenangkan haha.
Hei, kamu bilang, apakah aku bisa berhasil melamar Mei Li hari ini? Aduh, Da Xiong, kamu tenang saja. Kamu dan Kak Liu benar-benar seperti cowok dan gadis penjahit. Jodoh yang ditakdirkan. Kalian berdua sangat cocok. Kamu bilang, aku sudah memberikan tempat yang bagus untukmu. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Nanti sore, biarkan Qingci membawamu bertemu orang aslinya. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, melihat orang yang sebenarnya. Kamu keluar jalan-jalannya. Biarkan rumah ini untuk mereka saja. Kita bisa seperti orang biasa. Berpacaran. Orang biasa juga duduk di kursi roda. Turun dan duduk di sini denganku. Di depan ada yang jual es krim. Kelihatannya enak sekali. Bagaimana kalau kamu membelikan untukku? Kenapa bukan kamu yang membelikan untukku? Kakak Qingci. Aduh. Kak Baoer, tolong jangan belikan aku, boleh? Jangan diomongin terus. Aku nggak beliin kamu, apa nggak cukup? Aku cinta kamu. Kakak, kok bisa ceroboh seperti itu? Keluar rumah saja tidak bawa pengawal. Chen Ming sudah membuatku repot berkali-kali. Selalu bersembunyi di belakang. Akhirnya kita bertemu. Jadi, kamu sudah tahu itu aku sejak lama ya? Bukan? Aku baru tahu sekarang. Coba ceritakan. Kenapa? Apakah kamu tidak tahu bahwa aku adalah anak haram? Sejak kecil sampai sekarang, semua orang menganggapmu sebagai permata. Sedangkan aku, siapa di keluarga ini yang peduli padaku? Perasaan bergantung pada orang lain ini. Cukup. Bergantung pada orang lain. Chen Ming. Dulu nenek merasa kasihan padamu. Baru saja membawamu kembali ke keluarga lu, agar kamu bisa mengenali asal-usulmu. Sekarang kamu hanyalah seekor anjing yang menggoyangkan ekornya meminta belas kasihan. Di mana ada kemewahan ini? Tuan muda kedua sangat terkenal. Orang-orang tua di Xinghai itu, semuanya tidak ada yang bisa diandalkan. Siapa yang mau menghargai aku? Orang luar hanya bisa memikirkanmu saat menyebut Xinghai. Siapa yang tahu tentang Lu Yecheng? Lu Chengming. Kita berdua adalah anak dari ayah yang sama. Dengan alasan apa? Kau lahir dengan hak waris Lautan Bintang. Dan apapun yang aku lakukan, apapun itu, tidak akan pernah mendapat pengakuan dari semua orang. Kecelakaan mobil terakhir tidak membunuhmu. Beruntung sekali kamu. Kalau kamu mau jadi orang yang tidak berguna dengan jujur, aku tidak akan menyulitkanmu lagi. Tapi kamu malah memilih jadi batu sandungan. Jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Kalau ingin menyingkirkan aku. Chen Ming, apakah kamu belum belajar baik-baik? Masih ingin terjatuh? Saran aku, cepatlah sujud beberapa kali kepada Chen Ming. Oh, benar. Aku sudah lupa. Kamu sudah menjadi orang cacat tanpa kursi roda. Hampir tidak bisa berjalan. Hanya karena dia. Hanya dengan mereka berempat kecuali aku. HMPH. Lu Yecheng. Jangan lihat aku dengan mata seperti itu. Aku akan mencungkil matamu terlebih dahulu. Mencabut lidahmu lagi. Membakar Lautan Bintang. Presiden perusahaan tewas dalam kebakaran. Apa pendapatmu tentang berita utama ini? Percobaan pembunuhan. Minimal dihukum beberapa tahun. Kakak Ye Chen. Orang-orang yang menyakitimu. Semua diperintahkan oleh Lu Chengming. Dasar bajingan. Mengkhianatiku. Kakak Ye Chen. Aku tahu aku salah. Asal kau memaafkanku. Aku rela jadi sapi atau kuda untukmu. Lu Ye Chen. Kau kira trik kecilmu itu? Aku tidak tahu ya. Soal kau menyamar jadi wanita pura-pura jadi nona Bai. Ku sudah memberitahu bibi dan paman. Kau sudah mati. Sudah. Kau pikir kau bisa mengancamku? Bibi, paman, apakah kau akan mengkhianatiku demi anak harammu itu? Mengkhianatiku. Kau. HMPH. Kalau begitu,
Bagaimana jika tidak membiarkan orang menghilangkan rumah sakit itu? Nenek itu. Ju Yecheng, kamu masih meremehkan aku. Kamu pikir aku tidak punya rencana cadangan? Anak buahku sekarang ada di rumah sakit. Jika hari ini aku tidak bisa keluar, nenek tidak akan bisa bertahan hidup. Halo, Tuan Muda. Tua sangat baik. Masih dirawat di rumah sakit. Mengenai orang yang mereka kirim, kami juga tidak bisa menemukannya. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa kamu bisa dengan mudah mengalahkan aku, kan? Jujur saja, itu salahku sendiri. Kamu tidak akan bilang aku. Bibi, kalian datang. Mendekati Lu Yecheng. Lu Yecheng menjebakmu. Ming, kamu benar-benar bukan manusia. Bahkan demi merebut kekuasaan, kamu sampai mengkhianati nenekmu sendiri. Sungguh tidak berperi kemanusiaan. Yezi, aku dan bibimu, waktu itu karena anak ini, kita tertipu oleh kalian. Kakak laki-lakiku yang baik, kau tahu, ayah kita dulu mati dengan cara bagaimana? Dia dibunuh sendiri oleh Yu Baoer. Jangan bicara omong kosong padaku. Kalau tidak percaya, tanyakan saja pada nenek. Aduh, Yecheng, pergi ke rumah sakit bersama bibi untuk menjenguk nenek. Baik, kita pergi ke rumah sakit menjenguk nenek. Nenek, kamu sudah bangun. Yechen, kamu kok bisa sembuh kakinya? Bajingan kecil. Bohong sama aku juga. Bukankah itu belum bisa menipu matamu? Bajingan kecil. Tubuhmu sudah merasa lebih baik, kan? Iya, sudah. Yechen, polisi bilang masalahnya sudah selesai. Ketua dewan juga sudah baik-baik saja. Oh, ini adalah surat dari rumah sakit. Hari ini bisa keluar dari rumah sakit. Mengapa Yechen memanggilmu Yechen? Bukankah aku sudah mengusirnya? Mengapa dia masih ada di sini? Saya akan menjelaskan kepada nenek. Kamu pulang dulu. Tidak perlu menunggu saya. Baik, saya pulang dulu. Nenek, kenapa kamu mengusir tuanmu? Masih ada alasan lain. Dia tidak bisa melindungimu. Dia tidak kompeten. Bahkan Fat Tiger dan Big Bear jauh kalah darinya. Kalau begitu, kenapa mereka tidak pergi? Apakah kamu pernah bertemu Wang Jingjing? Kamu sudah lama tahu asal-usul Baoer. Dan juga, apakah kamu pernah bertemu Baoer 10 tahun yang lalu? Anda tidak ingin bicara. Baiklah. Tapi aku masih punya satu hal. Aku akan segera bertunangan dengan bayi. Kamu tidak bisa menikahinya. Dia membunuh ayahmu. Dia membunuh ayahmu. Apa ini lelucon? Anda bilang pada saya waktu itu, ayah saya bukan karena kecelakaan mobil. Meninggal karena kecelakaan, kan? Aku tidak akan bilang begitu. Kamu bisa menanggungnya. Melihat orang yang membunuh ayahmu. Itu kamu. Kamu pikir kamu kehilangan ingatan karena apa? Itu karena kamu terlalu menderita. Aku yang meminta seseorang untuk menghipnotismu, agar menghapus semua ingatanmu tentang dia. Tidak mungkin. Baoer tidak punya alasan untuk membunuh. Anak bodoh. Kamu tahu dia itu orang seperti apa? 10 tahun lalu kamu membawanya masuk rumah. Artinya kamu membawa pencuri ke dalam rumah. Ayahmu ditangkap karena menangkapnya mencuri. Dia yang membunuh ayahmu. Anda pasti salah paham. Kalau dia benar-benar membunuh ayahku, seharusnya dia sekarang ada di penjara, bukan di sini. Kekuatan apa sebenarnya keluarga Bai? Mereka asal buat alasan, pembelaan diri yang sah, lalu membebaskannya. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa langsung tanya dia. Kamu tanya dia, apakah dia pernah datang ke rumah kita 10 tahun lalu? Kalau dia tidak mengaku, itu berarti dia menyimpan rahasia.
Masih muda. Ye Chen, Ye Chen. Apa kata ketua dewan? Nenek bilang padaku, hal tentang kita 10 tahun yang lalu. Nenek memberitahuku, hal tentang kita 10 tahun yang lalu. Katanya sepertinya pernah bertemu denganmu 10 tahun lalu. Apakah kamu pernah datang ke rumah kami sebelumnya? Akui bahwa kamu pernah datang. Ceritakan semuanya padaku. Tidak seperti yang dikatakan nenek. Tidak pernah datang kok. Pikirkan lagi baik-baik. Mungkin pernah datang. Sungguh belum pernah datang. Kenapa berbohong? Bukan. Apakah itu Ye Chen? Apakah kamu pernah mendengar sesuatu? Kenapa kita putus 10 tahun yang lalu? Karena bertengkar. Karena apa? Saya butuh alasan yang konkret. Apalagi yang bisa jadi alasan? Tidak ada alasan, tidak ada. Kita putus. Karena kamu membunuh ayahku. Bicara. Bicara. Kenapa setelah 10 tahun kamu datang lagi mencariku? Menipu perasaanku. Kamu merasa ini sangat menyenangkan, kan? Bukan? Ye Chen, dengarkan aku jelaskan. Da Xiong yang membakar. Mulai hari ini, King Qi bukan lagi tanggung jawabku. Usir dia keluar. Ye Chen. Ye Cheng, lihat. Perusahaan ini sudah direbut kembali. Menjadi terkenal juga masuk ke dalamnya. Bibi dan paman benar-benar telah berusaha banyak. Iya. Aku tidak akan membuat kalian bekerja sia-sia. Anak perusahaan Chen Ming. Akan kami urus. Kupikir itu suatu berkah besar. Ternyata malah diberikan beban berantakan ini kepada kami. Dia sudah dekat dengan putri keluarga Bai dari Hai Cheng, Nona. Di mana dia masih akan memandang kita. Betul sekali. Kamu datang untuk apa? Ye Chen, kita perlu berbicara. Ngomongin apa sih? Ngomongin bagaimana kamu membunuh ayahku. Aku mengakui kematian ayahmu ada hubungannya denganku. Tapi ayahmu waktu itu. Aku tidak peduli alasan apapun. Kamu yang membunuh ayahku. Kamu ingin bicara, kan? Baik. Tanya aku. Bicaralah denganku di hadapannya. Tidak bisa. Berlutut. Bicaralah denganku di depannya. Aku tidak minta maaf. Apakah kamu tidak punya rasa malu sama sekali? Aku peduli padamu. Aku tidak peduli dengan orang sial ini. Jangan anggap dirimu sebagai putri keluarga Bai. Aku tidak akan berani menyentuhmu. Aduh. Ye Chen. Aku tidak peduli apakah kamu percaya atau tidak. Setidaknya dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang, aku tidak pernah berbohong padamu. Aku bilang padaku bahwa saat itu tidak ada pilihan lain. Kamu yang melukai kakak, kan? Kenapa kamu menusuknya 8 kali? Bagaimana mungkin 8 kali? Bagaimana mungkin kamu menusuknya 8 kali? Apa yang aku punya tidak kuberikan padamu. Kamu tetap mau mencuri. Kalau mau mencuri ya sudah. Keluargaku kekurangan barang itu. Ayahku ketahuan. Kamu tusuk dia 8 kali. 8 kali itu bukan aku yang mencuri. Ketahuan oleh ayahku. Kamu tusuk dia 8 kali. 8 kali itu bukan aku yang tusuk. Sejak kecil sudah seperti kutu busuk. Aku buta sampai bisa menyukaimu. Aku pikir kita sudah bersama cukup lama. Setidaknya kamu akan percaya padaku sedikit. Percaya padamu. Aku cuma bercanda denganmu. Kamu serius. Keluarga lu kalian semua sama saja. Sampai jumpa lain kali. Seharusnya aku tidak akan lagi menjadi lemah hati. Ye Chen.
Ada apa? Ye Chen tidak apa-apa. Kenapa Anda datang? Baru saja dapat kabar. Kenapa semua barang baru yang dikirim ke toko dikembalikan? Ini bagaimana ceritanya bisa kembali? Keluarga Bai. Pasti keluarga Bai. Selain keluarga Bai, siapa lagi yang punya kemampuan sebesar ini? Membuat Nona Bai marah. Masih ingin marah, ya? Kemana Yi Chen pergi? Jangan kira aku tidak tahu. Apa yang kalian lakukan? Sekali lagi, ketahuan oleh saya. Kalian mengincar barang milik Ye Chen. Jangan salahkan aku. Nenek ini akan bertindak tegas walau terhadap keluarga sendiri. Utang lama dan baru akan diselesaikan sekaligus. Tamparan itu sangat bagus. Hanya saja agak terlambat. Kalau menurutku, kamu seharusnya saat pria brengsek itu membuatku berlutut dan bertobat. Tepat sekali tamparannya. Itu baru puas. Sedang memikirkan apa? Jelas sebelum pingsan. Hanya menusuk ayahnya sekali. Kenapa mereka bilang ada 8 luka? Dan juga bilang aku mencuri. Ah? Menuduh tanpa alasan? Apa susahnya mencari dalih? Kamu jangan terlalu dipikirkan. Aku memang harus menyelesaikan masalah ini. Katakan padanya. Ah, kenapa aku jadi lembek lagi? Ah, nona saya. Kita abaikan saja dia, bagaimana? Lagi pula Lu Chengming dan Shen Xinyi, 2 orang yang menyakitinya. Sudah ditangkap semuanya. Tugas yang kamu bilang waktu itu, kita sudah selesaikan semua. Kita harus pulang sekarang. Ayo pulang. Kita harus merenungkan semuanya dengan baik. Aku akan membalas dendam untukmu. Tidak, aku harus mencarinya. Kamu tahu dia di mana? Dia di klub Star Sea Group, sedang minum dengan temannya. Halo, bro. Sudah lama tidak bertemu. Cheers, Kak Lu. Sudah lama tidak berkumpul dengan kalian. Kenapa hari ini ada waktu luang? Kalau sudah datang, maka mari kita minum dengan puas. Ayo temani dia minum 1 gelas. Aduh. Itu temanmu yang tidak kenal. Perempuan kecil. Cara kamu menyapa agak canggung. Su Ye Chen bilang tidak kenal kamu. Kamu masih keras kepala, ya, tapi kamu memang cukup menarik. Mending ikut denganku saja. Hei 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 hei. Ye Chen, ayo kita bicara. Oke. Wow. Minum, minum, ayo minum. Tidak mau minum. Mungkin jalan-jalan sebentar lagi. Oh. Lanjutkan. Terus minum. Yo. Aku tidak sengaja mematikan api rokoknya. Atau kamu kehilangan karena terlalu diam. Sekarang bisa bicara. Bisa. Kalau mau bicara, urus dulu teman-temanku dengan baik. Sialan sampah. Hehehe. Bangun, bangun, bangun. Minum berapa banyak sih? Hahaha Ye Chen, Ye Chen. Ye apa Chen? Bangunlah. Aku antar kamu pulang. Berapa banyak yang kamu minum? Aduh. Minum teh apa? Hari ini aku nenek yang menyimpannya. Ya haha. Ya
Hei Jason. Di mana nona kita? Nona? Nona. Dia sudah minum berapa banyak sih? Entahlah. Darah dingin. Aku akan menjemputnya kembali. Aku jadi pria yang tidak setia. Nona, demi kamu. Tahukah kamu berapa banyak penderitaan yang dia tanggung? Dia membunuh ayahku. Penderitaan apa yang dia tanggung? 10 tahun kemudian tiba-tiba kembali. Dia memberitahuku bahwa dia adalah musuh yang membunuh ayahku. Aku hanya mengusirnya pergi. Aku jadi orang yang tidak setia. Lupa ingatan? Kamu tahu apa? Bahkan jika kamu tidak kehilangan ingatan, kamu juga tidak tahu apa-apa. Kenapa kalian semua suka bicara setengah-setengah? Apa sebenarnya yang tidak aku tahu? Dia bilang dia tidak bisa. Apa maksudnya? Nona di rumah kami merasa kasihan padaku. Tapi tidak memanjakanmu. Aku hanya bertanya sekali. Nona di rumah kami, kenapa harus membuatkan batu nisan untuk ayahmu? Kamu tahu alasannya? Karena dia mencuri. Bukan. Karena ayahmu mabuk. Ingin menyerangnya. Aku tahu kamu tidak akan percaya. Lanjutkan. Kamu masih ingat malam itu ketika nyonya kami mabuk. Dan kamu mengambil kesempatan, kan? Aku yang menemani nona kami minum. Dia mengatakan semua yang seharusnya. Dan yang tidak seharusnya dikatakan padaku. 10 tahun lalu hari itu, nona kami mengikuti kamu ke rumahmu. Kamu ada urusan keluar. Duduk dulu saja. Aku keluar beli sesuatu. Hari ini ulang tahunmu. Tunggu sebentar ya. Aku juga akan segera kembali. Di sini ada buah, kamu bisa makan. Nona di rumah sedang menunggumu. Menunggu sampai tertidur. Saat itulah ayahmu pulang. Apa yang kamu lakukan? Memegangnya, menyerangnya. Nona di rumahku saat itu sudah tidak mampu lagi. Dia hanya ingin menghentikan ayahmu. Dia hanya sembarangan mengambil sesuatu. Dia tidak menyangka itu adalah pisau. Itu karena ayahmu mabuk. Ingin mengganggu dia. Kamu bilang aku, kamu lihat, kamu bilang. Sekarang aku adalah, tuan muda. Nenek, aku ada urusan mencarimu. Nenek, ketua sudah pergi ke kantor sejak pagi. Kalian tidak bersama. Halo, telepon yang Anda hubungi. Itu untuk mencari nenek. Jika yang Anda katakan benar, maka ayah saya pasti bukan dibunuh oleh Bauer. Bauer hanya menikam sekali. Sedangkan ayah saya tertikam 8 kali. Pasti setelah Bauer pingsan, ada orang lain yang datang ke rumah kami. Nenek tidak mengatakan yang sebenarnya kepada saya. Aku sekarang pergi mencarinya. Kamu memang hebat. Dua binatang ini membunuh ayah Ye Chen. Aku sudah menyembunyikannya untuk kalian selama 10 tahun. Bahkan Ye Chen pun tidak tahu. Kau gila ingin menyingkirkan aku. Kalian kira cuma kalian yang bisa pakai cara licik. Tak disangka, aku juga sudah menyusupkan orang di antara kalian. Nenek tua, kalau bukan karena kamu pilih kasih, apa aku sampai membunuhmu? Memikirkan kakakku yang sudah meninggal, kamu masih mau menyerahkan perusahaan ke anaknya.
Sejak kecil sampai sekarang, pernahkah kamu adil? Itu adalah kakak kandungmu. Hahaha, apa salahnya punya kakak kandung? Menghalangi jalanku. Aku bahkan akan membunuhmu. Lebih buruk dari binatang. Begitu bertahun-tahun. Baru kamu terima laporan permohonan ini. Kau kira aku ingin membunuh. Itu semua karena kamu memaksaku. Kamu sudah melakukannya dengan sempurna. Kakak. Kakak, ada apa? Tolong aku. Kakak, tolong aku. Tunggu sebentar. Kesempatan seperti ini tidak akan datang dua kali. Kesempatan seperti ini tidak akan ada lagi kedua kalinya. Mending langsung tuntas saja. Uh, uh. Uh. Sebenarnya aku sudah membuatnya sangat sempurna. Tapi siapa yang tahu? Kamu melihat laporan otopsi itu. Tapi ternyata itu kami yang buat. Ceritakanlah padaku. Kamu sembunyikan semuanya. Kenapa kamu menyimpan laporan otopsi itu? Kamu ini, bukankah itu sama saja dengan menggenggam nyawa kami? Ah, kau tua bangka. Kamu sok banget sih. Orang kira, kamu beda apa sama kita? Nenek. Nenek. Ye Chen. Kenapa? Kenapa? Aku tidak pernah meragukanmu. Kenapa harus kamu? Itu kamu? Kamu tahu semuanya. Kenapa disembunyikan selama 10 tahun baru diberitahu aku? Nenek telah melakukan banyak kesalahan dalam hidupnya. Karena sibuk dengan urusan. Aku gagal mendidik kedua anak dengan baik. Ayahmu telah meninggal. Aku sudah kehilangan seorang anak. Tidak ingin kehilangan kamu lagi. Aku sejenak terpesona. Menutupi dua hewan ini selama 10 tahun. Apakah kamu tahu? Karena satu kesalahanmu. Yu Baoer menanggung tuduhan selama 10 tahun. 10 tahun ini. Setiap hari aku berteriak. Sudah saatnya menebus dosa. Nenek sudah tua. Kalau sudah masuk ke dalam ini, belum tahu kapan bisa bertemu denganmu lagi. Jangan pikirkan dia lagi. Perusahaan aku serahkan padamu. Barang ini selalu aku simpan untukmu. Aku tahu hari ini pasti akan datang. Saatnya sudah tiba. Membuatmu mengingat kembali kenangan bersamanya. Susu. Susu, susu, susu.
Selamat tinggal, udang kulit tipis. Ya. Minggu lalu, Kim Su-fen menyerahkan diri ke kepolisian Haicheng, mengakui kesalahan, dan mengungkapkan kasus pembunuhan masuk rumah 10 tahun yang lalu. Apakah sudah ditemukan? Oke. Nona, kamu membuatku kaget. Kamu jangan pernah memaafkannya. Orang seperti itu, diberi sedikit perhatian langsung berubah cerah. Sebenarnya dia sudah tahu kesalahannya. Kalau tidak, aku akan berhenti. Kamu jangan sampai punya pikiran seperti itu. Aku sudah melihat foto yang dia kirimkan padamu. Jalan itu, aku tahu kok. Anak-anak nakal di jalan itu, sangat hebat. Kalau mereka berkelahi, mereka nggak peduli kamu siapa. Mereka juga tidak tahu siapa Lu Yuanfan. Jaminan. Ada apa? Aku keluar jalan-jalan. Lu Yecheng kirim uang. Ayo, Tuan Lu. Siapa yang merampok sambil memanggil Tuan Muda? Coba tebak. Anak kecil sialan. Aduh ya ampun. Lu Yecheng. Iya. Hehe. Serahkan uangnya, serahkan. Aku nggak punya uang. Jadi kami memukulmu. Memukulmu. Kalian memukulku. Ambil saja. Tidak. Jangan pukul lagi. Hemat tenagamu, aku bilang. Kalian berdua anak nakal. Kalian sudah bosan hidup ya? Benarkah? Aduh, Kamu ini orang yang tidak berguna. Ya. Dulu pakai kursi roda kalah, itu sudah biasa. Sekarang sudah tidak pakai kursi roda lagi. Tapi tetap kalah dari dua orang ini. Mereka sangat menakutkan. Saya tidak bisa mengalahkan mereka. Kami sangat menakutkan. Saya ingin melihat seberapa menakutkannya. Setelah saya bereskan ini, saya akan urus kamu. Jangan pukul. Anak muda itu, hei, apakah ini dianggap sebagai kecelakaan kerja? Hehe, kamu sebelumnya tidak bilang akan dipukul ya? Babi besar, berhenti di situ. Kamu diterima.